Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah ya. Dan semoga anak-anak juga tetap semangat belajar di rumah. Oke, anak-anak, sebelumnya adakah yang sudah pernah mendengar atau membaca cerita tentang kancil dan buaya? Pasti sudah tidak asing kan? Yaitu disebut dengan cerita fabel. Ada yang tahu apa itu perbedaan cerita fabel dengan cerita yang lain? Nah, benar sekali. Kalau cerita fabel menggunakan tokoh hewan, yaitu kancil dan buaya. Oke, Ustazah akan membacakan satu dongeng pada kalian tentang ular dan tikus. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, nanti kita akan belajar menyimpulkan isi dari fabel. Sudah siap? Oke. Pada suatu hari, hiduplah seekor ular dan tikus. Mereka tidak berteman. Nah, pada suatu siang yang sangat panas, si ular melihat tikus dari kejauhan. Dia sedang lahap sekali memakan makanannya. Ular pun merasa iri dan dia juga ingin sekali memakan si tikus. Lalu ular pun berkata kepada tikus, "Hai tikus, aku akan memakanmu segera," ujar ular. Tikus pun menjawab, "Hai ular, kamu jangan cuma ngomong aja, buktikan kata-katamu. Kalau hanya mengancam, semut pun juga bisa," kata tikus. Lalu ular kembali ke kandangnya dengan perasaan marah. Lama kemudian, setelah waktu berlalu, ular pun tetap kelaparan karena dia hanya berdiam diri di dalam sarangnya dan malas untuk mencari makan. Lalu si tikus tidur dengan nyenyak di sarangnya karena dia sudah kenyang dengan makanannya. Kemudian terpikirlah oleh ular untuk memangsa si tikus. Ular pun mendatangi tikus ke sarangnya dengan mengundang-undang. Saat tikus sedang tidur, ular tiba-tiba sudah berada di dekatnya. "Tikus, kali ini aku benar-benar akan memakanmu," ujar ular. Tikus pun langsung terbangun. Dia kaget dan berusaha menyelamatkan diri dari cengkraman si ular. Tunggu dulu ular, tunggu dulu. Jangan kamu makan aku dulu. Coba kamu pikir, kalau kamu makan aku, kamu akan hidup sendirian. Kamu gak akan punya teman. Lalu, kamu akan mencari makan sendirian. Gimana kamu bisa hidup? Kata tikus. Lalu, si ular berkata, "Oh, jadi gitu ya tikus. Jadi kita gak bisa kalau hidup sendirian?" "Ya jelas tidak bisa. Kamu juga butuh teman. Nah, kalau kamu biarkan aku hidup, kita akan bisa mencari makan bersama-sama. Bukankah itu akan lebih menyenangkan?" "Oh iya ya tikus, benar juga. Ya udah kalau gitu aku tidak jadi memakan kamu. Maafin aku ya, maafkan aku." "Iya ular, aku maafkan kamu. Ayo kita cari makan bersama-sama." Kemudian tikus dan ular menjadi berteman. Mereka mencari makan bersama-sama. Isi dari cerita fabel tersebut adalah tentang si tikus dan ular yang asalnya tidak berteman, tapi akhirnya menjadi berteman. Selanjutnya, dari cerita tersebut, siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya. Tokoh yang diceritakan dalam fabel tersebut adalah tikus dan ular. Pertanyaan kedua, bagaimana sifat tokoh dalam fabel tersebut? Adakah yang tahu? Si tikus tadi bersifat cerdik dan ular bersifat sombong. Dari cerita tersebut ada peristiwa pentingnya juga loh. Apa kira-kira peristiwa penting yang terdapat dalam cerita? Peristiwa yang penting adalah pertemanan yang terjadi antara tikus dan ular, dan kemudian tikus yang memaafkan ular. Itu adalah hal yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
Baik, selanjutnya, oh iya, cerita tentang tikus dan ular masih berlanjut loh. Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Nah, di tengah-tengah mencari makan, ular dan tikus kemudian menemukan sebuah timun. Nah, kemudian mereka mengambil timun tersebut. Karena mereka sangat lapar, walaupun mereka tidak suka timun, mereka tetap mengambilnya dan ingin memakannya. Tapi mereka juga ingat dengan teman-teman yang lain, yaitu kelinci dan kucing. Jadi mereka ingin membagi timun tersebut dengan teman-temannya yang lain. Lalu bagaimana caranya agar satu timun tersebut bisa dimiliki oleh kucing, kelinci, tikus, dan ular? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, benar sekali. Ular dan tikus harus membagi timun tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini adalah timun yang ditemukan oleh ular dan tikus. Kemudian, ular dan tikus harus membaginya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, dengan begini, ular, tikus, kucing, dan kelinci akan mendapatkan bagian dari timun tersebut. Satu bagian ini milik ular. Nah, ini disebut 1/4. Kenapa ini disebut 1/4? Ada yang tahu? Nah, bagian ini disebut 1/4 karena ini adalah satu bagian dari satu timun yang dipotong menjadi 4. Nah, jadi satu bagian ini untuk ular, 1/4 untuk tikus, 1/4 untuk kelinci, dan 1/4 untuk kucing. Dengan begini, semua hewan akan mendapatkan timun dengan bagian yang sama besar. Nah, sampai sini kalian sudah bisa memahami kan bagaimana caranya membagi satu timun menjadi 4 bagian yang sama, dan kalian sudah paham kan kalau satu potongan ini adalah 1/4 bagian. Oke, kalau begitu kalian bisa mempraktikannya di rumah bersama dengan orang tua kalian dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya bisa roti, pizza, dan benda-benda lainnya. Nah, kamu juga bisa membaca cerita fabel di buku yang kamu punya di rumah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap semangat belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.